Welcome to our channel. Para pencinta Riak Sabda dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita simak pesan Tuhan dalam bacaan-bacaan di hari kudus ini. Karena pada hari ini Tuhan berbicara kepada kita tentang belas kasih-Nya yang tak terukur. Tuhan berbicara tentang diri-Nya yang setiap saat memberikan kesempatan bagi kita untuk tumbuh dan untuk berbuah. Maksud ini tercatat jelas dalam bacaan pertama. Tuhan menyebut Israel sebagai kekasih. Kekasih kebun anggurnya. Dan bacaan pertama ini dipertegas lagi dalam sabda Yesus dalam Injil ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang tuan tanah dan penggarap kebun anggurnya. Ini menarik karena semua berbicara tentang rahmat, talenta, bakat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban dari pihak kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus berbicara tentang kepedulian Allah dan tanggapan kita. Contoh ini paling jelas dalam kehidupan keluarga kita. Allah itu seperti orang tua dari anak-anak. Para orang tua, Anda semua pasti tahu bahwa Anda sudah berkorban, melakukan segala hal untuk putra-putri Anda. Korban waktu, korban tenaga, korban uang demi apa yang terbaik untuk putra-putri Anda. Namun banyak kali semua pengorbanan dan niat baik tidak ditanggapi dengan sikap tanggung jawab dari putra-putri Anda, dari putra-putri kita. Dan untuk itu, orang tua bisa saja marah, kecewa, bahkan frustrasi. Namun lihatlah, justru walaupun marah, walau kecewa, walau frustrasi, tidak ada orang tua yang membuang anaknya. Bahkan kita menemukan mereka akan mengusahakan semakin baik. Perhatian, kasih sayang, perbaikan-perbaikan dilakukan demi sang buah hati. Mereka ingin ke depan ada sesuatu yang baik. Bahkan walaupun kegagalan dialami lagi, selamanya mereka akan mengatakan, "Aku mengasihimu, Nak." Itulah yang terjadi dalam relasi antara Israel dan Tuhan dalam bacaan pertama. Dan dipertegas oleh Yesus dalam bacaan Injil soal sejarah keselamatan Allah atas manusia yang selalu memberikan kesempatan, bahkan putranya sendiri datang untuk menyelamatkan kita. Walau Israel dan kita gagal paham tentang maksud penyelamatan Allah atas dunia. Saudara-saudari pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang layak kita renungkan dari bacaan pada hari ini, khususnya Injil. Yang pertama, perhatian dari tuan tanah untuk kebun anggur. Perhatian itu dia wujudkan dalam aksinya. Pertama, membuat pagar sekeliling kebun anggur. Selanjutnya, dia menggali tempat untuk memeras anggur.
Dan yang terakhir, untuk menjamin keamanan kebun anggur, Dia mendirikan menara jaga supaya kebun anggur terlindungi dan aman. Dan sesungguhnya itulah yang dilakukan Tuhan bagi kita. Belas kasih Allah membuat kita terlindungi, membuat kita aman. Poin yang kedua, kepercayaan yang diberikan oleh tuan tanah untuk para penyewa kebun anggur. Dan sekaligus kita melihat kesabaran dari tuan tanah terhadap para penyewa kebun anggur yang melakukan aksi jahat terhadap para utusannya, para nabi, dan bahkan kepada putranya sendiri. Semua ini mengacu pada Tuhan yang berurusan dengan kita. Dia mempercayakan semua karunia, karya-karyanya kepada kita. Maka tugas apapun yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan di balik semuanya, Tuhan mengharapkan kita bertanggung jawab dan menghasilkan buah yang baik. Para saudara-saudari yang terkasih, memang Tuhan mengharapkan kita baik-baik. Tapi kita berhadapan dengan kondisi kemanusiaan kita yang banyak kali jatuh, gagal. Kita gagal memenuhi harapan Tuhan atas kita. Namun, seperti orang tua tidak pernah menolak anak-anaknya, demikian juga Bapa kita tidak pernah menolak kita. Justru Dia kembali memberikan kesempatan baru bagi kita untuk tumbuh, bangun, tumbuh, dan berbuah. Itulah sebabnya sejarah umat Israel yang dilukiskan dalam bacaan pertama tadi adalah juga sejarah hidup kita masing-masing. Tuhan mengasihi kita dengan segala berkat. Kitalah kebun anggur itu. Kita hendaknya tidak lupa bahwa di mana ada rahmat dan berkat, di situ ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk berbuah. Dan penting disadari, kita bukan pemilik atas diri kita sendiri. Justru kita adalah milik bersama. Dengan karunia yang ada pada kita, mari kita sebarluaskan kebaikan melalui kita bagi sesama yang ada di hadapan kita, yang kita jumpai. Kita adalah pengurus, pelayan kebun anggur. Dan kita mengatur semuanya, segala hal di bumi ini atas nama Tuhan. Saudara-saudari, poin ketiga dari perumpamaan ini adalah soal pernyataan Yesus yang mengatakan kerajaan akan diambil dari kamu, dari kita. Ketika kita tidak melakukan pekerjaan dengan baik, artinya kita tidak berguna. Mengapa tidak berguna? Karena tidak menghasilkan buah yang baik. Maka penting bagi kita untuk mendengarkan Yesus. Karena sabdanya, cara hidupnya menjadi dasar bagi kita semua untuk melakukan perubahan, pertobatan, untuk tumbuh, berkembang, dan berbuah. Jangan sampai kita berpikir masih ada besok, masih ada minggu depan, masih ada tahun depan, masih lama kita hidup. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka panggilan untuk berbuah, panggilan untuk bertobat harus terjadi di sini dan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Rahmat Allah memanggil kita semua saat ini
supaya sebagai kebun anggur kita tidak menghasilkan buah yang masam, buah yang pahit, tapi buah yang manis. Saudara-saudari, mari kita menggunakan rahmat, memanfaatkan belas kasih Allah untuk berubah dan berbuah. Tanggung jawab adalah sinyal untuk berbuah, atau berbuah adalah tanda kita bertanggung jawab. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.